lampiran 131. Nah, di sini ada dua cara ya, ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk pengujian antibiotik ini. Jadi bisa dengan cara lempeng, bisa dengan cara tabung. Gitu. Kalau cara lempeng prinsipnya seperti yang tadi difusi agar ya. Kalau cara tabung prinsipnya adalah dengan pengukuran kekeruhan atau turbidimetri untuk yang tabung. Ya, yang sering kita lakukan di lab adalah yang cara lempeng. Gitu. Yang cara tabung kita jadi nggak akan, prinsipnya adalah mengukur kekeruhannya gitu untuk cara tabung ini. Oke, penetapan cara lempeng. Nah, ini juga kita karena prinsip dari pengukuran potensi antibiotik ini yaitu adalah kita bisa lihat di sini ya. Aktivitas potensi antibiotik dapat dilihat dari efek inhibitor atau penghambatan terhadap mikroba dengan kondisi yang sesuai. Penurunan aktivitas antimikroba kadang-kadang tidak dapat ditunjukkan dengan metode kimia, ya karena kan mengukur antisedi kita pakai metode kimia ya, diukur pakai misalnya HPLC ya, pakai high performance liquid chromatography itu misalnya. Kita bisa mengukur dengan HPLC itu dari sisi kadar ataupun konsentrasi ya istilahnya seperti itu. Tapi dari sisi potensi kita hanya bisa mengukur secara mikrobiologi. Potensi itu apa? Potensi itu kemampuan antibiotik itu untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Jadi secara kimia kadar bagus ya dibandingkan dengan baku pembandingnya juga setara kadarnya, tapi secara potensi mikrobiologinya itu lebih kecil, bahkan mungkin jauh lebih dibandingkan antibiotik standar. Jadi untuk pengujian potensi kita hanya bisa mengujinya ya dengan pengujian secara mikrobiologi seperti itu. Jadi di sini prinsipnya kita akan membandingkan kekuatan atau membandingkan potensi dari antibiotik uji ya yang akan kita ujikan terhadap antibiotika baku pembanding antibiotika standar. Misalnya kita mau mengujikan chloramphenicol dalam bentuk entah itu kapsul atau apa gitu ya terhadap chloramphenicol baku pembanding. Kita ingin tahu yang kita punya yang dalam bentuk kapsul ini itu kalau dibandingkan dengan antibiotika standar ya, chloramphenicol standar, kekuatannya sama atau tidak. Bisa jadi lebih rendah, bisa jadi sama, bisa jadi lebih tinggi. Ya. Kita ingin tahu gitu ya. Intinya itu yang ingin kita cari jawabannya. Bagaimana cara untuk mencari jawaban bahwa antibiotik yang kita uji ini kekuatannya seberapa gitu ya dibandingkan dengan antibiotik pembanding, maka kita akan penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi ini. Antibiotik pembandingnya tuh dari mana Bu? Gitu ya. Kita dapat dari beli gitu ya. Kita beli biasanya di Badan POM itu ada ya namanya antibiotika BPFI ya, baku pembanding farmakope Indonesia. Misalnya kita mau uji chloramphenicol, berarti pembandingnya adalah chloramphenicol BPFI, chloramphenicol baku pembanding farmakope Indonesia. Apa yang disebut antibiotik pembanding itu apa? Antibiotika yang sudah jelas ya sudah diketahui potensinya itu seberapa, karakternya sudah diketahui dan potensinya sudah diketahui pasti, sudah divalidasi juga. Atau kita bisa juga pakai pembanding USP, USP gitu. Jadi pembandingnya berdasarkan USP, United States Pharmacope. Gitu. Nah, baru kita latihan yang kita larutkan dulu antibiotik yang kita punya, kita bikin pengenceran. Nah, di sini di dalam farmakope 31 ini nggak bisa kalian baca uraiannya panjang banget ya. Nah, di sini ada macam-macam yang bisa kalian perhatikan ya. Dari misalnya membuat larutan baku misalnya. Karena nanti kita akan menghitung potensi dari antibiotik yang kita uji itu berdasarkan kurva baku. Ya, kita membuat kurva baku dulu dari antibiotika baku pembanding. Nah, jadi si antibiotik baku pembandingnya kita bikin 5 konsentrasi gitu ya,
dengan perbandingan antara konsentrasi satu dengan konsentrasi berikutnya itu adalah perbandingannya 1:2,5. Mungkin nanti di video kalian juga lihat kok kenapa 1:1,25 ya gitu. Itu berdasarkan dari prosedur yang ada di farmakope ini gitu. Lalu dibutuhnya 5 konsentrasi ya, 5 konsentrasi. Kemudian di beberapa tabel yang ada di sini kita bisa lihat ya. Ini tabel 2, misalnya tabel 2 ini isinya adalah tentang antibiotikanya apa, pelarut awalnya itu apa, yang harus kita siapkan ini berapa, pengencer lanjutannya apa, dosis akhirnya berapa, lalu batas waktu penggunaan, pengencer akhir ya. Nah, seperti ini. Sebentar. Pengencer akhir dan dosis setengahnya berapa gitu. Jadi yang harus kita ketahui di awal itu adalah dosis setengah atau S3 ya, jadi yang 5 dosis tadi yang Ibu sebutkan itu kita kasih nama S1, S2, S3, S4, S5 ya, standar 1, standar 2 sampai konsentrasi standar yang kelima. Nah, yang menjadi patokan awal itu adalah dosis setengah atau dosis S3. Jadi setelah kita tahu dosis 3, kita bisa menghitung berapa dosis S2. Dari dosis S2 kita bisa menghitung berapa S1. Demikian juga dari S3 ini kita bisa menghitung berapa S4. Dari S4 kita bisa menghitung berapa S5 ya. Dengan perbandingan 1:1,25. Ya, anggaplah di sini misalnya contoh ya. Amphotericin B ya, S3-nya adalah 1 mikrogram per mililiter, dosis setengahnya 1 mikrogram per mililiter. Berarti S2-nya berapa? Bagaimana menghitungnya? S2-nya berapa? Ya, kan perbandingan antara dosis 1 dengan berikutnya. 1:1,2. Berarti kalau S3-nya 1 mikrogram per mili, berarti S2-nya adalah 1/1,25 ya. Jadi berapa? Mungkin 0, sekian gitu. Nanti yang hitung S1 berapa? S2/1,25 gitu. S4-nya berapa? S4-nya berarti S3 dikali, karena kan S4 harus lebih besar dari S3. Kan tadi bandingannya 1:1,25. Berarti S4 adalah 1,25 kali S3. S5-nya berapa? Berarti 1,25 kali S4. Gitu ya. Jadi nilai awal yang kita tahu itu adalah dosis atau S3. Kita lihat dari tabel 2 OP ini. Seperti itu. Ya, nah kemudian di sini kan ada dosis awal, ada dosis akhir ya. Dosis awal, dosis akhir itu maksudnya apa sih? Dosis awal tuh kayak stok awal yang kita buat. Ya, misalnya di sini amphotericin B kita larutkan dalam dimetil sulfoksida sehingga dosis akhirnya adalah 1 mg per mililiter. Ya, jadi ini dosis awal yang harus kita lihat, yaitu adalah 1 mg per mililiter atau 1000 ppm. Ya kan, 1 mg per mili berarti 1000 ppm. Nah, di sini ada keterangannya. Amphotericin B ini harus digunakan di hari yang sama. Karena kalau sudah dilarutkan, dia tidak stabil lagi kalau di hari-hari berikutnya. Ya kalau pengujiannya mau besok lagi, ya besok aja bikin lagi amphotericin B-nya gitu. Karena masa berlakunya hanya 1 hari aja gitu ya. Nah, terus untuk membuat dosis S1 sampai S5, pengencernya pakai apa? Dari dosis dari stok yang di sini. Pengencernya pakai larutan D10. Larutan D10 itu apa sih? Ada di sini. Kalian lihat di farmakope ini ada larutan-larutan itu tuh isinya apa aja gitu ya. Nanti cari deh. Ini sangat panjang ya. Kalian cari kalau larutan D10 tuh isinya apa. Ini media itu banyak ya. Medianya ada media 1 sampai media 41 ya. Ini larutan-larutan. Nah, ini daftar ini tadi yang disebut D1. Nah, D1 itu tuh isinya ini
Ya, kalium fosfat dibasa 2 gram per liter, kalium fosfat monobasa 8 gram per liter, volume kalium hidroksida sekian, lalu pH akhirnya sekian. Jadi kita buat nih larutan dasarnya gitu. Ya, jadi semuanya kita ikuti karena kita menggunakan prosedur FI6, maka semua langkah-langkah, semua pelarut-pelarut media-media bakteri-bakteri kita mengacu pada Pharmacopoeia Indonesia gitu ya. Oke, balik lagi tadi ke tabel kedua ya. Nah ini ya, jadi ini cara membacanya seperti itu ya. Kalau kalian mau uji misalnya mau uji apa ya, penisilin misalnya, lihat aja pelarut awalnya itu D1 itu cara bikinnya apa, tadi kan ada di bawah ya, cara membuat larutan D1-nya. Nah, harus dibuat konsentrasi stok awalnya 1000 unit per hari. Kalau mau bikin S1 sampai S5-nya pakai larutan D1. S3-nya berapa? 1 unit per mililiter. Gitu ya. Nanti bikin lagi berapa S2, S1, S4, S5. Kemudian mikroba ujinya. Mikroba ujinya ini ada pasangannya. Kalau referensi B berarti mikroba yang kita ujikan ya adalah Saccharomyces cerevisiae. Ini dari jenis ragi ya, berarti Saccharomyces cerevisiae. Pakai nomor ATCC-nya juga 9763 ya. Jadi kalau kita pakai prosedur Pharmacopoeia ini nomor ATCC juga kita ikuti. Apa itu ATCC? Ini kode untuk mikroba ujinya ya. ATCC itu American Type Culture Collection, jadi nomor koleksi kulturnya. Karena masing-masing nomor ATCC punya karakter yang berbeda juga. Gitu. Jadi ATCC-nya harus sama. Medianya pakai apa? Media menginkubasi si Saccharomyces cerevisiae kita pakai media 19. Nah, tadi kita lihat ada media 1 sampai media 41 ya. Media 19 itu komposisinya apa? Gitu kita bisa lihat dan kita bisa buat di lab. Kemudian suhu inkubasinya sekian, waktu inkubasinya 48 jam. Jadi kita kultur dulu 48 jam, baru kita pakai untuk pengujian. Lalu jumlah inokula yang kita pakai dalam pengujian itu adalah 1 ml per 100 ml media 19. Ya, ribet ya. Banyak ini untuk persiapannya itu. Ya tahap demi tahap kita ikuti ya sesuai dengan urutan prosedur di Pharmacopoeia gitu. Kemudian juga pengujian antibiotik yang pakai metode lempeng tadi ya, biasanya kalau dari Pharmacopoeia ini pakainya 2 layer ya, 2 lapis agar. Jadi bagian bawah lapisan dasar agar ya, misalnya agar yang kalian kenal apa, agar TSA misalnya berapa 10 ml lapisan dasar agar gitu ya. Nanti lapisan atasnya itu adalah agar yang dicampur sama inokulum. Agar yang dicampur sama bakteri uji kita atau mikroba uji kita. Ya, biasanya ada perbandingannya nih media ini volumenya berapa gitu ya. Kita bikin jadi agarnya masih hangat dicampur sama suspensi inokulum ya, baru kita tuang di lapisan atas agar yang tadi sudah padat di awal. Nah, setelah itu baru kita letakkan sumuran-sumuran. Kita buat sumuran-sumuran pakai pencadang silinder ya. Jadi kayak sumur silinder logam gitu. Kita taruh di masing-masing sektor, baru kita isi dengan antibiotik. Nanti ini kalian silahkan baca lagi di rumah yang kalian punya PDF-nya kan, jadi bisa sambil belajar. Di sini juga sampai cara perhitungan ada ya, jadi ada contoh cara perhitungan gitu untuk masing-masing dosis baku, kemudian bagaimana membuat kurva bakunya. Kalau U ini adalah ujinya ya, jadi antibiotik kita simbolkan dengan U. Nah, berapa konsentrasi yang kita buat untuk antibiotika uji itu adalah setara dengan dosis S3. Jadi
Kalau S3-nya tadi misalnya untuk amfoterisin 1 mikrogram per mililiter ya. Jadi antibiotika ujinya pun kita timbang, kita larutkan dengan konsentrasi yang sama dengan S3-nya bapak. Jadi kita sebutnya U3 karena konsentrasinya sama dengan konsentrasi yang ketiga. Gitu. Ya, untuk pembuatan babak kita cukup memperhitungkan yang S1, S2, S4, S5 ya. Ya, nanti kalian hitung-hitung untuk ini cara-cara mengukurnya seperti apa. Kita lanjut saja dengan videonya mau ditonton lagi nggak untuk antibiotik atau nanti mau ngeliat sendiri? Ibu, saya mau bertanya yang tadi cara hitung dosis S1 sampai S5 gimana ya? Oh, itu yang nggak kebayang ya kalau cuma diceritain ya. Iya, Oke, Ibu ke PPT aja ya. Ya, ini kelihatan nggak layarnya? Contoh ya. Dosis S3 ya. Ini berdasarkan farmakope ya. Kita lihatnya kan tabel 2 ya di farmakope lampiran 131 untuk amfoterisin B. Ya, ini dari FV6 lampiran 131 itu adalah 1 mikrogram per mililiter. Nah, sekarang kita akan membuat dosis antibiotika baku ya. Ini kan kita buatnya 5 aras dosis, 5 tingkat dosis ya, 5 aras dosis. Nah, untuk membuat dosis antibiotika baku yang 5 aras dosis itu patokannya adalah konsentrasi yang satu dengan yang sesudahnya ya, yaitu perbandingannya 1:1,25 ya, sesuai ketetapan di farmakope. Ini perbandingannya seperti ini. Tiap aras dosis. Nah, sehingga dari dosis yang tadi sudah kita ketahui, karena dosis S3 itu kan sudah kita ketahui dari tabel yang ada di farmakope ya, tergantung jenis antibiotikanya itu apa. Jadi kita tinggal berhitung yang 1:25. Sebentar. Kecilin Nah, maka dari yang S3 tadi berarti kita tinggal menghitung S2. Dosis yang kedua ya. S2 itu berapa? Ya, S2 itu berarti 1,25 lebih kecil dari S3. Berarti S3 per 1,5 sama dengan 1 dibagi 1,25. Berapa? Titik-titik ppm. Berapa tuh dihitung? Ya, kemudian S2 udah dapat ya. Nah, tadi supaya nggak bingung ini ya. S3 itu kan tadi udah tahu ya, 1 ppm. Berarti S2-nya adalah S3 per 1,25. S1-nya berapa? S1-nya berarti S2 ya, per 1,25. Karena kan S1 itu 1,25 kali lebih kecil dari S2. Ya, berarti berapa nih? Berapa tadi 1:1,25? 0,8. Ini S1-nya berapa? Berarti S2 itu 0,8 bagi 1,25 berapa? 0,64. Nah, sekarang S2, S1 udah ya, kita naik ke atas. Sekarang S4-nya berapa? S4 berarti 1,25 kali lebih besar dari S3 ya. Berarti kan S3 kali 1,25 berapa? Jadi
1,1 dikali 1,25 sama dengan 1,25 ppm. S5-nya berapa? Berarti S4 ya dikali 1,25 ya. 1,25 kali 1,25 berapa? 1,56. Nah, gitu. Jadi di sini kita udah dapat nih 5 karakteristik. S1, S2, S3, S4, S5 gitu ya. Nah, kemudian tadi kita lihat kalau di farmakope itu untuk yang amphoterisin tadi berapa sih dosis awalnya ya? Tadi dulu. Amphoterisin dosis awalnya 1 mg per mililiter, berarti 1000 ppm. Sekarang kita kembali, ini masih kelihatan ya? Masih ya. Sekarang kosong. Kelihatan. Sekarang dosis awal ya, stok awalnya yang harus dibuat berdasarkan farmakope itu adalah 1 mg per mililiter amphoterisin ya. Berarti 1000 ppm kan? 1000 ppm. Nah, nanti dari 1000 ppm ini ya kalian kan mau buat untuk membuat S1 ya yang itu konsentrasinya tadi 0,64 ppm. Ya, misalnya volume akhirnya berapa? Misalnya kita mau bikin 10 ml gitu ya. Gimana caranya? Pakai H1N1 gitu kan. P2N2 gitu ya. V1-nya berapa? V1-nya 1000 ppm dikali N1-nya kita nggak tahu berapa. V2-nya 10 ml. Oh, salah. V2 ya. Salah ya ini ya. Harusnya ini V1. Volume 1. Sorry. Volume 1 dikali 1000 ppm sama dengan V2. V2-nya kita inginnya 10 mili ya buat akhirnya. Jadi konsentrasi akhirnya 0,64 ppm. Berarti V1 yang diambil berapa? Sama dengan 6,4 ya, dibagi 1000 sama dengan 0,064 mililiter. Jadi kita ambil nanti dari stok awal tadi yang 1000 ppm, kita pepet 0,064 mililiter ya. Ini kan kita ini kan dipepet 0,064 mililiter dari larutan stok ya. Bisa distribusi. Lalu hati itu kan aqueous steril misalnya, atau larutan dari berapa tadi yang di larutan pengecer, larutan pengecer yang sampai 10 mililiter. Berarti volume pengecernya 10 dikurangi 0,064 itu berapa? Bagaimana cara memikir 0,064 mililiter pakai apa? Pakai apa biar kita bisa memikir 0,064? Pakai apa? Pipet, betul. Kalau pakai pipet biasa susah ya menghitung 0,064. Kita pakai yang mikropipet gitu. Yang berarti kan kalau 0,064 mililiter itu berarti berapa mikroliter kali 1000 ya? 64 mikroliter ya. Ibu itu bukannya 0,064 ya Bu? 0, berapa?
0,0064 kan. Oh iya. Berarti ini 0,4 mikro ya, gitu ya. Ya kayak gitu menghitungnya. Untuk S2 juga sama, S2-nya tadi kan 0,8 ppm, ya berarti kita tinggal memipet 8 ml, tambahkan pengencer sampai 10 ml. S3-nya 1, berarti ambil 10 ya, 10 ml, tambahkan pengencer sampai 10 ml. Kayak gitu hitung pengencerannya ya. Jadi ini kita sudah punya 5 aras dosis. Kemudian sekarang ngapain ya? Selanjutnya adalah menyiapkan agar ya kan, menyiapkan lapisan agar. Agar dasar, kemudian ada lapisan agar inula ya. Kalau pakai yang sistem 2 layer, ya sistem 2 layer. Yang di bumi pakainya single layer ya, mono layer kalau nggak salah ya. Mono layer. Ya nggak masalah juga ya. Itu jadi si bakteri atau mikroba ujinya sudah kita campurkan dengan media agarnya ya. Nah, setelah itu baru letakkan cakram silinder, namanya tuh cancandang ya, cancandang silinder ya, di masing-masing sektor. Ya, masing-masing sektor kalian mungkin sudah lihat juga di videonya ini ya. Jadi kalau cawan tadi yang gambaran tuh ya, untuk cakram untuk dosis S1 kita siapkan 1 cawan, dosis S2 1 cawan, dosis S4 1 cawan, S5 1 cawan ya. Kemudian uji 1 cawan. Nah, setiap 1 cawan, misalnya untuk cawan S1 kita bagi menjadi 6 sektor ya. Satu lingkaran dibagi 6 sektor. Kemudian nanti diisi itu selang-seling ya, diisi selang-seling. Betul, nggak ada papan tulis jadinya juga rada ribet ya ngejelasinnya ya. Kita pakai ini aja, insert shape ya. Ini misalnya cawan S1 gitu ya. Nah, kemudian kita bagi menjadi beberapa sektor. Jadi 6 sektor ya. Kita 6 sektor. Ini warnanya nggak kelihatan nih. Nah, 1. Terus saya mau tanya, boleh gak Bu? Ya. Kalau nggak salah itu di videonya Bu ini juga ini pas di cakramnya itu dihitungnya itu ditaruh S1 sama S3-nya itu selang-seling Bu. Nah itu kenapa Bu selang-seling sama S3? Iya, memang begitu. Mari Bu bikin dulu ya. Jadi kita taruh ya pencadang logamnya itu. Jadi pencadang logam itu bentuknya seperti tabung-tabung pendek kecil, tapi tabungnya ujung atas bawahnya bolong. Ya, jadi kayak sumur gitu ya. Bentuknya seperti itu, mohon maaf. Ini kebanyakan ini 8 sektor ya Ibu bikinnya. Belum terlihat apa-apa Ibu. 5, 6, 7. Oh, nggak kelihatan. Nah, udah kelihatan belum? Udah Ibu. Ya, Ibu salah ini ya, karena harusnya 6 sektor aja. Nah, gitu ya. Kurang lebih. Jadi jelek ya. Ya,
Ya pokoknya begitu lah ya. Ini gimana cara bikinnya jadi supaya jadi 6. Ini aja lah ya. Ini harusnya sama ya ukuran sektor-sektornya, nanti kalian bikin aja yang bagus. Nah, nanti ya di masing-masing sektor ini kan kalian sudah taruh tuh pencadang-pencadangnya ya. Nah, kemudian jangan lupa juga kita kasih kode ya, kasih kode ini adalah karena ini cawan S1 jadi S1. Kemudian setelah itu aku ngomong sih. Yang di sini selang-seling. Di sini adalah S3. Itu ya. Jadi selang-seling seperti itu ya. Sesuai dengan prosedur farmakope itu begitu. Ya, jadi kita taruh selang-seling S1 lagi. Kemudian ini juga S1 lagi di sebelah sini. 1, 2, 3, S1, S3. S1. Nah, gitu. Nanti untuk semua konsentrasi, kalian juga bikinnya seperti ini. Kalau cawan S2, itu berarti ada S2, terus S3, S2 lagi, S3. Gitu. Jadi S3 ini ada di semua dosis. Jadi dosis tengah, gitu. Jadi nanti ini cawan S1 begini. Cawan S2 posisinya juga S2, S3, S2, S3, S2, S3. Cawan S4 juga sama ya, S4, S3, S4, S3. Ini nanti masing-masing sumuran kita isi dengan 100 mikroliter antibiotik yang sudah kita encerkan tadi kan kita bikin konsentrasinya. Kita isi 100 mikroliter masing-masing antibiotik ya. Kemudian ada satu lagi untuk yang antibiotik uji ya. Antibiotik uji tadi ingat dosisnya sama dengan apa? Sama dengan S berapa? S3 ya, kita bikinnya sama dengan S3. Berarti kalau antibiotik uji kita tulis di sini adalah U3 gitu ya, atau U aja nggak apa-apa. Jadi U3 S3 U3 S3 U3 S3 gitu ya, atau U S3 U S3 seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai kita kerjakan semua, kita inkubasi. Setelah diinkubasi 24 jam, keesokan harinya kita ukur berapa diameter daerah hambatnya di masing-masing pencadang ini. Jadi banyak nih yang kita catat nanti. Ya, cawan S1 aja ada 6 data ya. Cawan S2 ada 6 data, kita duplo atau triplo. Ini kan Ibu contohkan baru simplo ya, satu kali uji. Kalau mau duplo ada 2 cawan, atau mau triplo cawan S1 ada 3 cawan, berarti di S1 aja kita punya 6 kali 3 ada 18 data yang kita ukur. S2 sama ya, S3, S4, S5 sama uji seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita buat tabulasi data ya. Tabulasi data bentar ya. Tabulasi data kan ada ya di contohnya video Bu Umi ya. Bu Umi pakai cara mentabulasinya dengan gayanya Bu Umi seperti itu ya. Kita bisa juga lihat di sebentar. Kalian punya ini nggak sih materi yang di penuntun praktikum tuh udah dibagi belum ya? Penuntun praktikum modulnya Ibu. ada yang punya ya. Nah kan situ juga ada contoh ya. Nah, misalnya. Jadi nanti kita bikin tabulasi ya. Tabulasinya terserah mau ikut yang modelnya Bu Umi atau pakai model yang di penuntun praktikum. Jadi kita catat ya di sini datanya kita ambil dari 3 kali pengulangan ya. Sehingga di sini ada untuk dosis 1 misalnya ada cawan 1, cawan 3 karena kita pakai triplo untuk yang dicontoh perhitungan ini.
Nah, kemudian kita tulis A1 berapa ukuran diameter daerah hambatnya. Kita ukur pakai penggaris atau jangka sorong. Yang misalnya dapat 12,2 mm. Lalu S1 yang berikutnya masih di cawan pertama 11,79. Yang S1 lingkaran berikutnya 11,97. Kemudian S3-nya, S3 di cawan dosis 1, berapa ukurannya? Misalnya 16,7, 15,6, dan 15,8. Ini di cawan pertama. Cawan kedua kita hitung lagi berapa S1-nya, S3 di cawan tersebut berapa ukurannya, dan seterusnya kita bikin selesai tabulasi semua sampai dengan S5 ya. Setelah itu kita hitung rata-rata. S1 rata-ratanya jadi berapa? Kan ada 9 data nih. Kita jumlahin semua dibagi 9, ya rata-ratanya 11,84, plus minus ini adalah simpangan deviasi ya, SD. Simpangan deviasinya. Jadi kalian bisa pakai kalkulator hitung berapa SD-nya. Ya, SD-nya semakin kecil berarti variasi datanya semakin homogen. Kalau SD-nya besar berarti datanya itu nggak homogen ya, jarak antara satu sama yang lain datanya itu terlalu jauh-jauh gitu. Kalau ini kan datanya kalau kita lihat dekat-dekatan, angka-angkanya berdekatan, sehingga SD-nya juga nggak terlalu besar. Nah, terus sama ya, S3 1 dihitung rata-ratanya, S2 hitung rata-rata, S3 di cawan dosis 2 dihitung berapa rata-ratanya, S4, S3 di cawan keempat, ya S5, lalu S3 di cawan dosis 5 itu berapa. Setelah itu kita hitung berapa rata-rata koreksi. Apa itu rata-rata koreksi ya? Rata-rata koreksi itu adalah rata-rata DDH, ya rata-rata pada satu dosis. Berarti misalnya kalau dosis S1, rata-rata DDH S1 gitu ya ditambah dengan rata-rata S3 total dikurangi rata-rata S3 pada dosis tersebut. Jadi untuk yang S3 ya ini khusus kita hitung keseluruhan rata-ratanya. Jadi cawan 1, cawan 2, cawan 3, dosis 1, dosis 2, dosis 4, dosis 5, hitung seluruhnya S3 lalu dirata-ratakan. Jadi dapatlah rata-rata S3 total. Jadi rata-rata koreksi ini rata-rata DDH pada satu dosis ditambah rata-rata S3 total dikurangi rata-rata S3 pada dosis tersebut. Ini ada contohnya untuk yang S1, ya ini rata-rata koreksinya sekian. Cara hitungnya gimana? Rata-rata S1 berarti 11,84 ditambah rata-rata S3 totalnya berapa gitu ya. Dikurangi rata-rata S3 di dosis 1. Jadi kurang 15,63. Nanti dapatnya 12,03. Yang S2 sama hitung rata-rata koreksi S2. S4 rata-rata koreksi S5 juga sama ya. Nah, nanti setelah itu kita akan membuat kurva baku antara dosis ya dengan antara log dosis dengan rata-rata koreksi DDH. Nah, log dosis kita tahu dari mana? Tadi kan kalian sudah hitung kan di awal S1 itu berapa, S2 berapa. Ya tadi kan S1-nya 0,64, S2-nya misalnya 8, 0,8 ya, S3-nya 1. Kalau di sini S3-nya 10 nih di contoh ini. Dosisnya kita hitung lognya jadi berapa kalau di logaritmakan. Lalu rata-rata koreksinya kita masukkan ya untuk masing-masing dosis. Nah, nanti yang kita bikin kurva baku ya biasanya S3 sih nggak diikutkan ya. Jadi S1, S2, S4, S5 kita bikin kurva baku pakai regresi linear ya. Karena kan pakai kalkulator atau pakai laptop kita bisa langsung buat, nggak usah pakai hitung manual ya. Nanti dapat persamaan garis Y sama dengan BX plus A gitu kan. Seperti ini, dapat seperti ini. R-nya berapa? R ini adalah kalau misalnya R-nya itu 1 berarti itu bagus banget ya, kemiringan garisnya itu bagus. Kalau kurang dari 1 berarti datanya kalau ditarik garis lurus itu naik turun bergelombang gitu ya, nggak lurus. Kalau lurus berarti R-nya itu 1, itu bagus ya. Nah, nanti dari persamaan garis lurus ini, dari Y sama dengan BX plus A ini, ya,
kita akan menghitung berapa dosis uji. Walaupun tadi dosis uji itu kita buat sama dengan S3, ya, tapi berdasarkan potensi kan belum tentu sama ya. Jadi berdasarkan uji potensi ini, si dosis uji kita itu sebetulnya berapa kalau dibandingkan sama dosis baku. Itu caranya gimana? Caranya adalah kita punya DDH koreksi ujian. Kita tadi sudah menghitung berapa diameter daerah hambat koreksi untuk dosis uji. Ini adalah sumbu Y-nya. Jadi kita masukkan Y-nya sekian. Ini kita dapat DDH koreksi ujinya 14,74. Berarti Y-nya itu 14,74. Kita tinggal cari X-nya kan, masukkan ke persamaan. 14,74 sama dengan 19,64 X kurang 3,889. Nah, X di sini apa? X di sini kan tadi log dosis. Karena kita bikin kurva tadi antara log dosis sama rata-rata koreksi, rata-rata DDH. Gitu. Jadi di sini kita dapat X-nya atau log dosis ujiannya adalah 0,95. Setelah itu kita anti-log-kan ya, untuk dapat dosis kita anti-log dari 0,95. Jadi 8,9 m. Berarti potensi antibiotik ujinya berapa? Ya, yaitu dosis uji yang kita dapat dari perhitungan ini per dosis S3 baku ya. Karena patokan awalnya kan dosisnya sama dengan S3 kali 100%. Berarti potensinya adalah 89,1%. Itu. Ya, caranya seperti itu. Ya, nanti untuk latihan soal Ibu akan kasih lembar kerja ya supaya kalian bisa latihan. Yang nggak usah dikumpulkan, kalian kerjakan aja untuk latihan. Ya, demikian juga yang di farmakope tadi kan ada contoh hasil ya. Nah, itu coba kalian kerjakan farmakope itu dapat hasilnya sama seperti jawaban yang di farmakope tadi. Jadi latihan soal yang akan Ibu kirim nanti kalian mandiri ya untuk melatih cara menghitung. Demikian juga yang ada di buku penuntun, kalian coba hitung lagi sendiri ya, dapat nggak hasilnya sama seperti yang dicontohkan. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin Ibu nggak akan menayangkan lagi videonya karena waktunya panjang ya. Nanti kalian bisa simak sendiri ya. Demikian juga untuk perhitungannya Ibu jelaskan kira-kira seperti itu. Jadi jawaban akhirnya dari penetapan potensi itu berapa persen jadinya potensi antibiotik yang kita ujikan kalau dibandingkan dengan antibiotika standar. Kekuatannya itu berapa persen gitu ya. Biasanya yang diterima itu adalah yang memenuhi sekitar 95 sampai 105% dibandingkan dengan antibiotika standar. Kalau kurang dari itu berarti ya kurang baik gitu ya, konsentrasi potensinya kurang bagus dalam menghambat pertumbuhan si mikroba. Ya, ada pertanyaan ini sepertinya apakah menyimak atau tidak ya, karena banyak yang menutup layar dan Ibu juga dari tadi jawab aja gitu ya. Nah, apakah didengarkan atau tidak penjelasan Ibu gitu ya. Nah, itu kembali lagi ke kalian semua. Gitu. Nah, sekarang silakan ada yang mau ditanyakan dari apa yang dijelaskan. Sudah lebih terbayang atau masih sama bingungnya seperti pekan kemarin? Sudah lebih terbayang, Bu. Ya, udah lebih terbayang. Yang lain gimana? Karena dari tadi Himawari sendiri nih yang bicara. Yang lain gimana? Masih bingung nggak? Iya Bu, sudah lebih terbayang. Sudah lebih terbayang ya. Jadi Ibu kirim, jadi Ibu akan kirim tadi link video ya, terus habis itu buku penuntun. Tapi kalau udah berarti nggak usah ya, buku penuntun udah kan. Ya, kemudian lembar kerja untuk latihan soal mandiri ya. Ada tentang sensitivitas bakteri terhadap antibiotik sama yang uji potensi. Itu untuk latihan kalian sendiri aja. Ya, nanti tugas yang dikumpulkan sesuai dengan yang sudah dibagikan ya, seperti kelas-kelas yang lain. Tapi kalau nggak salah di tugas itu Ibu belum melihat ada uji sterilitas ya.
Jadi mungkin Ibu akan tambahkan ya beberapa kelompok, mungkin Ibu ganti kalau jadi ya, kalau enggak ya tetap dengan yang itu gitu ya, supaya semuanya bisa di kita diskusikan lagi sebelum kita ujian nanti. Ibu, Baik, ya. buku penuturnya belum ada dikasih, Bu. Belum, bukannya dari awal praktikum udah belum? Belum. Ya udah, kalau belum nanti sekalian juga ya Ibu kirimkan. Henry titip ya, nanti di share ke teman-teman ya. Bu, boleh sama PowerPoint tidak ya, Bu? Boleh, ya PowerPoint yang tadi kan. Ya, yang contoh soal yang di bawahnya Ibu hapus atau biarin aja? Nggak usah. Biarin. Ya udah. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Ibu, saya mau tanya, ini perihal tugas kelompok itu formatnya bagaimana ya, Bu? Yang Ibu pernah kasih sebelumnya melalui ketua kelas. Oh, untuk pembuatan yang laporan atau yang video? Yang laporan, Ibu. Yang laporan ya. Nah, untuk yang laporan itu, Pak Ibu, ini juga kan dibuat oleh tim ya, dari tim DPP. Jadi, yang untuk laporan itu kan di soalnya kalian sudah diberikan hasil pengujian, ya nggak? Coba Ibu share dulu ya untuk soalnya sebentar ya. Oke, Ibu. Udah kelihatan belum? Udah? Udah, Bu. Ya, ya. Nah, misalnya ini tugas kelompok 1 ya, tugas kelompok 1 di sini di soalnya ini terkait dengan uji apa, kalau kalian lihat, coba lihat nih, hasilnya kayak gini, berarti ini uji apa nih yang dilakukan? Dari uji Aktivitas. ada uji sterilitas, koefisien Reynolds, sensitivitas bakteri, ada potensi, ini berarti uji apa nih kalau hasilnya begini? R itu resisten, S itu sensitif, berarti uji Kepekaan. ya, betul ya, kepekaan terhadap kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Antibiotiknya azitromisin, bakterinya di sini ada 4, ada E. coli, Enterobacter, Alkaligenes, Staphylococcus gitu ya. Nah, kita baca soalnya nih ya, tingginya prevalensi penyakit infeksi menyebabkan penggunaan antibiotik. Kalau kepekaan bakteri menjadi faktor penting, hasil pengujian dapat membantu dokter menentukan jenis antibiotik yang kemungkinan efektif dalam mengobati penyakit infeksi pasien. Lalu soalnya adalah laporan praktikum ya, jadi buat laporan praktikum dengan data yang ada ya. Kemudian judul praktikumnya adalah pengujian kepekaan bakteri terhadap antibiotik azitromisin. Isi laporannya pendahuluan. Berarti kalau di pendahuluan kalian berceritalah tentang kenapa sih misalnya apa sih antibiotik itu, kemudian juga apa itu kepekaan bakteri terhadap antibiotik, kenapa harus diujikan gitu ya, apa saja misalnya kasus-kasus resistensi kan bisa juga seperti itu gitu ya di pendahuluan. Ya kayak pendahuluan makalah aja, pendahuluan laporan. Lalu bahan dan metode persiapan dosis uji antibiotik. Nah, ini berarti kalian bebas nih untuk menentukan dosis uji antibiotiknya, kemudian konsentrasi yang mau dipakai berapa-berapa, ya, mau pakai dilusi apa difusi, gitu kan di sini juga underplate, berarti pakai metode difusi ya, kalau kita lihat di sini. Metode difusi kan berarti kalian harus menentukan 3 dosis, mau tinggi, menengah, rendahnya itu mau berapa. Gitu. Jadi kalian tentukan sendiri. Nanti hasilnya bagaimana, berarti kalian harus rancang hasilnya seperti apa, sehingga untuk E. coli dikatakan resisten. Untuk Enterobacter dikatakan resisten, berarti harus gimana kalau dengan difusi agar. Tadi kan Ibu udah jelaskan, kalau resisten itu berarti di dosis tinggi, menengah, rendah, tidak ada yang terhambat sama sekali, ya kan? Kalau misalnya
Sensitif berarti di semua dosis ada hambatannya. Jadi kalian reka-reka aja, rancang-rancang aja, jadi kayak gimana tuh hasilnya sehingga disimpulkan resisten sensitif. Lalu dibahas. Kalau kesimpulannya apa? Kesimpulannya kan pastinya seperti yang tampil di atas itu ya. Dari data yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa bakteri E. coli resisten terhadap azitromisin, enterobacter, atau di kalimat yang lain misalnya bakteri yang masih sensitif terhadap azitromisin adalah Alkaligenes faecalis, dan 3 bakteri lainnya yaitu E. coli, enterobacter, dan Staphylococcus yang bersifat resisten. Misalnya kayak gitu ya. Daftar pustakanya apa? Gitu. Bisa ya? Ini juga sama kan, kelompok 2 juga sama ya, kepekaan bakteri juga, pakai metodenya difusi juga di splat atau cylinder plate. Kelompok 3 di sini berarti uji koefisien fenol ya. Uji koefisien fenol ini udah dijelaskan nih, produknya diencerkan sekian, fenolnya diencerkannya sekian, gitu ya. Berarti nanti kalian harus rancang seperti apa prosedur penyiapan konsentrasi-konsentrasi ini. Ya, metode pengujian apa fenolnya seperti apa, hasil dan pembahasannya gimana. Di sini didapat hasil uji koefisien fenolnya untuk E. coli besarnya 6,25. 6,25 ya. Berarti hasil tabel pengamatannya harus kayak gimana tuh supaya koefisien fenolnya 6,25. Gitu ya. Ingat kan yang koefisien fenol itu kan kita membandingkan faktor pengenceran, ya, konsentrasi, uji, dan fenol, di mana dia bisa membunuh pada waktu 10 menit dan 15 menit, tapi di 5 menit belum mati gitu kan. Ingat nggak yang Ibu jelaskan waktu fenol ya? Gitu. Demikian juga yang Staphylococcus aureus. Ini sudah dijelaskan seperti ini. Kemudian yang ini adalah apa berarti kalau kalian lihat hasilnya kayak gini berarti metode apa? Kepekaan ya, metode dilusi ya, karena lihat nih konsentrasinya 25,6, 12,8, 6,4, 3,2 ya, kayak gitu kan. Jadi dihitung berapa KHM-nya, ya lalu dibahas ya. Ini juga sama, masih tentang KHM ya, metode dilusi. Kemudian ini penetapan potensi streptomisin. Nah, jadi kalian rancang nih prosedurnya, lihat di farmakope lampiran 131 tadi ya. Dosis ujinya harus berapa, S3-nya berapa. S3-nya berapa berarti S1, S2, S4, S5-nya berapa. Dosis ujinya sama dengan S3 gitu kan. Inokulumnya apa, bakterinya. Sama kelompok 8 ini kembali ke koefisien fenol ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalian perlu merancang baik itu prosedur ataupun merancang hasil sehingga nanti hasilnya, kesimpulannya akan seperti itu gitu ya. Ya gitulah. Kebayang tugasnya untuk laporan? Ibu, maaf, saya mau bertanya untuk yang kelompok Bu ya. Bu, paper display itu kertas cakram kan ya Bu? Iya, betul. Paper disc itu kertas cakram. Ya. Ada lagi? Iya Ibu, saya mau izin bertanya Bu. Itu kan untuk yang kelompok 3 dimintanya yang pengenceran fenol itu dari 1:60 sampai 1:100 kan. Nah, tapi kalau saya lihat dari jurnal-jurnal yang ada tuh mulainya dari 1:70, boleh nggak ya Bu? Saya misalnya dari 1:70 sampai 1:110 misalnya kan, kalau di situ kan disuruhnya 1:60 sampai 1:100. Boleh nggak Bu kira-kira? Atau nanti pengaruhin ke yang diminta si COF-nya itu 6,25 ya? Iya, jadi sebetulnya sih nggak masalah kita mau bikin pengenceran berapa-berapa gitu ya. Karena ada soal yang sudah jelas ya, menurut Ibu saya ngikut dari soal aja. Tapi yang penting Mutia dan tim itu mengerti bagaimana cara membuat pengencerannya, bagaimana cara mengujinya ya. Kemudian bagaimana cara membaca hasil ujinya sehingga nanti diperoleh hasil koefisien fenolnya itu sekian.
gitu. Ya, jadi nggak masalah sih untuk konsentrasi, sebetulnya nggak ada patokan harus kita buat berapa gitu ya. Yang penting nilai koefisien fenol sekian itu didapatnya itu bagaimana jalannya sehingga dapat sampai hasilnya tuh seperti itu ya, gitu Mutia. Oke, baik Ya. Bu, terima kasih. Oke, ya. Ada lagi? Ibu, untuk format jurnalnya format laporannya itu format biasa laporan kan ya Bu? Biasa laporan tadi kan udah ada poin-poinnya juga, ada pendahuluan, bahan, dan alat ya, metode, hasil, dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Gitu. Kalau format biasa Perlu cover. perlu cover, ada covernya, nama anggota kelompok siapa, kelompok berapa, kelas apa gitu kan, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila Jakarta tahun berapa, ya kayak biasa makalah seperti biasa. Hurufnya juga sama, Times New Roman 12, apa spasinya 1,5 kan antar baris ya. Margin kiri kanan atas bawah, biasanya margin kiri 4, atas kanan bawah bikinlah 3 3 3 gitu ya, supaya rapi. Lalu justify ya, kiri kanan rata. Yang penting rapi aja dan konsisten. Oke. Untuk minggu depan mungkin laporan aja dulu kali ya. Baru nanti berikutnya video gitu. Atau mau dua-duanya langsung. Ibu sih nggak apa-apa. Kaliannya keberatan ke? Oke, ya udah sementara itu dulu. Yang nggak ada lagi yang lain yang masih bingung, kelompok lain. Ya nanti tinggal diskusi aja sama timnya atau bisa tanya juga ke Ibu lewat WA atau Pak Dani atau ke asisten ya.